Dan lagi di UGD kami ini kita punya ruang tindakan tersendiri ya, kemudian ada ruang isolasi juga. Jadi untuk pasien-pasien yang kita curigai itu biasanya kita isolasi tersendiri agar tidak menularkan ke yang lain seperti itu. Kemudian untuk ruang tindakan sendiri ini kita bisa biasanya melakukan bedah minor di situ, seperti kasus-kasus hitam atau mengambil lipoma seperti itu bisa dilakukan di UGD kami. Kami harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, profesional, dan tentu saja berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pelayanan di Rumah Sakit Jaya Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada sahabat JIH dimanapun berada. Selamat siang. Pada kali ini kita akan memasuki sesi Health Talk dengan judul Mengenal dan Mengatasi Bahaya Hipertensi pada Kehamilan. Bersama narasumber yang luar biasa sekali pada siang kali ini, yaitu dengan Dr. Rustam Sunnaryo, spesialis obstetri ginekologi konsultan Rumah Sakit JIH Solo. Selamat siang dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dokter untuk menyambut Health Talk kali ini? Insya Allah. Siap dokter. Kali ini kita akan berbicara ya dok ya, sharing mengenai bahaya hipertensi pada kehamilan seperti itu dok. Mungkin nanti akan ada pertanyaan juga dari sahabat JIH. Bagi keempat penanya yang terbaik nanti akan mendapatkan giveaway seperti biasa di akhir acara. Nanti akan diumumkan setelah sesi Health Talk kali ini. Oke, mungkin kita langsung mulai ya dok ya untuk sesi Health Talk kali ini. Sebenarnya untuk pengertian dari hipertensi pada kehamilan itu seperti apa sih dok? Iya, terima kasih Dr. Febi. Jadi yang disebut hipertensi itu apabila tekanan darahnya, sistolnya itu sama atau lebih dari 140 mm Hg dan diastolnya lebih atau sama dengan 90 mm Hg. Nah, bahaya hipertensi, sebenarnya hipertensi dalam kehamilan itu ada macam-macam. Jadi ada yang disebut hipertensi dalam kehamilan, itu hipertensi terjadi saat hamil saja. Sebelum hamil tidak ada hipertensi. Dan hilang setelah melahirkan 12 minggu, itu sudah hilang. Nah, kalau hipertensi kronis, itu sebelum hamil sudah ada hipertensi. Dan tidak hilang setelah melahirkan 12 minggu. Nah, itu. Nah, pembagian yang lain itu ada hipertensi kronis, di mana ada protein dalam air kencing, itu disebut superimpos. Jadi hipertensi kronis dengan superimpos yang nanti akan menjadi preeklamsi. Nah, kemudian ada preeklamsi dan eklamsi. Kalau eklamsi itu ada hipertensi dan di dalam urinnya itu didapatkan protein. Nah, nanti pembagiannya masih banyak nanti kalau membahas masalah preeklamsi. Itu aja. Baik, berarti secara klasifikasi sebenarnya luas nih dokter. Nah, bahayanya belum ya? Iya, untuk bahayanya sendiri dokter dari hipertensi pada kehamilan ini apa saja sih dok? Oke, terima kasih. Bahayanya itu bisa pada ibunya, juga pada janin yang dikandungnya. Pada ibu itu bisa seluruh organ tubuh itu bisa terkena. Bisa dari otak, mata, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan semuanya. Kena bisa semuanya. Sedangkan pada bayi bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat, bisa ada kematian janin di dalam rahim, bisa terjadi prematuritas, itu kira-kira sebabnya itu. Baik dok. Berarti untuk bahayanya cukup luas ya dok ya, baik dari bisa terjadi janin, juga prematuritas itu bisa. Baik dokter. Kalau mengingat penyebab dari hipertensi pada kehamilan ini diantaranya apa saja sih dok?
Kalau penyebab hipertensi itu, waduh, teorinya banyak sekali. Tapi intinya itu ada penyempitan pembuluh darah pada plasenta. Nah, itu yang akan merusak lapisan sebelah dalam pembuluh darah. Sehingga seluruh organ nanti akan terkena. Itu inti utamanya. Tapi menurut teorinya itu banyak sekali. Ya, intinya itu. Kira-kira gitu. Mungkin ini sudah ada masuk pertanyaan ya dok ya, beberapa dari sahabat JIH. Mungkin kita boleh selingin sedikit dok pertanyaan dari sahabat JIH ini. Oke, dari @Pradita Budianto. Dok, kenapa hipertensi bisa tiba-tiba menyerang pada ibu hamil padahal sebelumnya normal saja? Oke, ya terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ini. Jadi hipertensi pada ibu hamil katakanlah nanti akan menjadi preeklamsi akibatnya. Itu ada yang istilahnya early onset, ada late onset. Jadi ada yang mulainya itu awal setelah kehamilan 20 minggu, ada yang late onset itu mulainya setelah 32 atau 34 minggu. Makanya itu bisa kadang-kadang disebut tiba-tiba menyerang, itu yang late onset. Berarti gejalanya istilahnya muncul terlambat gitu dok ya, setelah masuk fase 32 minggu ya dok. Nah mengenai pengecekannya dok untuk kita waspada terkait hipertensi kehamilan ini, sebaiknya kita memulai untuk pengecekan tensi dimulai dari usia kehamilan berapa gitu dokter? Itu seawal mungkin. Jadi setiap periksa itu harus diukur tensinya. Nah, cara mengukur tensi pada ibu hamil itu memang ada dua cara. Jadi dengan cara duduk, dengan punggungnya itu nempel pada sandarannya, bisa dengan cara berbaring. Nah, biasanya pada ibu hamil itu lebih enak dengan cara berbaring. Yang penting itu lengan atas yang akan diukur tensinya harus tinggi dengan jantung. Jadi setiap periksa harus diukur tensinya. Dan kita harus dalam pemeriksaan itu istilahnya ada anamnesa, ditanya bagaimana riwayat keluarganya. Apakah ada keluarganya yang menderita hipertensi, apalagi eklamsi, atau yang menderita penyakit ginjal, diabetes, dan sebagainya. Itu merupakan faktor risiko daripada hipertensi. Kalau ada seperti itu, apalagi misalnya ini hamil yang keberapa, misalnya hamil yang pertama ada preeklamsi atau eklamsi, dan sebagainya. Ada diabetes mellitus, ini ibunya obes, gemuk, atau umurnya terlalu muda atau terlalu tua, nah itu harus lebih intensif pemeriksaannya. Kalau perlu harus segera diperiksa laboratorium. Gitu. Baik dokter. Berarti untuk pemeriksaannya sedini mungkin ya dokter. Sedini mungkin. Baik. Berarti untuk sahabat JIH jangan lupa untuk sedini mungkin ketika mengetahui sudah hamil, kalau bisa diperiksakan secara berkala ya dok ya, sesuai dengan anjuran dari dokter gitu dok. Kalau perlu sebelum hamil. Sebelum hamil itu misalnya sudah diperiksa dulu. Karena untuk pemeriksaan risiko juga gitu dokter. Baik. Oke, ada lagi dokter pertanyaannya dari @Anastasia Nilam. Maaf dok, mau bertanya, saya pernah preeklamsi di kandungan kedua. Ini saya hamil anak ketiga, apakah mungkin akan terjadi kembali? Terima kasih dokter. Ya, kemungkinan itu ada, jelas ada. Makanya hamil yang sekarang kalau pernah ada preeklamsi atau eklamsi, ya untuk pemeriksaannya untuk itu harus lebih rajin. Lebih rajin. Dan kalau bisa untuk faktor-faktor yang merupakan faktor risiko, misalnya makanan-makanan, itu juga harus lebih hati-hati. Berarti memang karena ini sudah ada risiko dari kehamilan sebelumnya ya dok, berarti kalau bisa segera diperiksakan untuk mencegah ya dok ya. Monitoring lebih rajin, lebih rutin. Lebih rutin, baik dok. Mungkin ini dok, kita membahas mengenai, kan tadi sudah disebutkan oleh dokter Rustam mengenai preeklamsia gitu dokter. Kira-kira mungkin untuk mengenali tanda dan gejala bahwa ini salah satu tanda dari preeklamsia itu apa saja sih dokter? Oke, terima kasih. Tanda dari preeklamsi itu terutama nomor satu masalah tensi. Nah, preeklamsi sendiri itu dibagi dua, preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Nah, preeklamsi ringan itu kalau tensinya 140/90 sampai dengan 100 kurang dari 160/110. Jadi kalau sudah 160/110 itu sudah preeklamsi berat.
Kemudian yang kedua, adanya protein di dalam air seni, di dalam air kencing, urin. Ya, itu pemeriksaannya bisa sangat sederhana dengan dipstick saja, dengan dicelup gitu. Nah, itu positif kalau di dalam air kencing, bila pemeriksaan itu diambil dari acak, jadi urin yang dikeluarkan di tengah-tengah gitu, itu positif 1 apabila didapatkan 30 mg per desiliter. Ada cara pemeriksaan lain, itu air seni ditampung selama 24 jam. Itu kalau diperiksa lebih dari 300 mg per desiliter. Makin positifnya makin banyak, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, itu makin banyak, itu makin berbahaya. Dan tingkatan preeklamsinya juga makin berbahaya. Nah, masalah bengkak. Dulu memang bengkak pada tungkai itu dipakai syarat untuk membuat diagnosa preeklamsi. Tetapi sekarang sudah tidak, karena 40% ibu hamil yang normal tungkai itu bisa bengkak. Kecuali kalau bengkaknya itu meluas, yang disebut udema anasorka ya. Jadi dari mukanya juga bengkak, perutnya juga bengkak, tangannya juga bengkak. Nah, itu masuk kriteria, itu tambah berat preeklamsinya. Apalagi kalau sampai di paru-parunya tertimbun cairan. Nah, jadi untuk tanda klinisnya itu, nah, kemudian tanda-tanda yang subjektif yang dirasakan oleh ibu. Misalnya ada rasa yang nyeri pada kepala, pandangannya itu kabur-kabur, kemudian ada mual, muntah, ada rasa sakit di sebelah kanan daerah perut, ya, itu merupakan gejala yang kurang baik dari preeklamsi. Kalau ada gejala-gejala itu justru ada menjurus ke arah eklamsi. Jadi sebelum kejang itu biasanya ada gejala-gejala itu. Ada nyeri kepala yang hebat, ada pandangan yang kabur-kabur, ada mual, muntah, rasa nyeri di perut bagian kanan atas, itu gejala yang kurang bagus. Jadi kalau itu ada kejang, itu yang disebut eklamsi. Jadi eklamsi itu tanda-tanda ada preeklamsi plus kejang. Kalau sudah kejang itu kondisi ibu dan anak kurang bagus. Baik. Ya. Kalau untuk perjalanannya sendiri, dokter, semisal ada yang awalnya mengalami preeklamsi, kemudian mengalami perburukan hingga mencapai eklamsi, itu dok, perjalanannya kira-kira apakah progresif cukup cepat atau bagaimana, dokter? Itu tergantung respon terhadap pengobatan. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala itu semua dan kehamilannya masih prematur, kita kalau preeklamsi atau preeklamsi berat yang tidak impending eklamsi, tidak menjurus ke arah eklamsi, kita bisa bersifat konservatif dengan pengobatan-pengobatan, dengan medisinalis. Ya. Tapi kalau diobati juga tidak ada respon, jadi kalau preeklamsi berat, diobati tidak ada respon, malah justru ada gejala-gejala mau kejang dan sebagainya, itu ya kita harus bersifat aktif, harus melahirkan janinnya untuk menyelamatkan ibu. Baik, apalagi ada komplikasi yang disebut HELLP syndrome. Nah, HELLP syndrome itu singkatan dari hemolisis, elevated liver enzyme, dan low platelet. Jadi fungsi hatinya sudah tidak baik. Ya, itu kita harus bersifat aktif, harus segera dilahirkan untuk menyelamatkan ibu. Jadi tujuan utamanya kalau bisa menyelamatkan ibu dan menyelamatkan janin. Ya. Tapi kalau toh tidak respon terapi, nah kita lebih cenderung untuk menyelamatkan ibunya. Berarti bisa dipertimbangkan untuk emergensi ya, dok, ya, terkait dengan penyelamatan gawat janin dan juga ibunya. Untuk metode persalinan sendiri, dokter, pada saat kondisi emergensi itu sebaiknya sebaiknya untuk prosedur persalinan yang terbaik apa, dokter? Iya, itu tergantung umur kehamilan dan tergantung kematangan daripada leher
rahim. Jadi misalnya sudah dalam persalinan atau belum. Misalnya belum dalam persalinan, kehamilannya itu masih prematur, leher rahimnya belum mateng, itu lebih baik dilakukan sesar. Harus cepat diakhiri. Sebab kalau kita melakukan dipacu atau bagaimana itu terlalu lama. Terlalu lama nanti ada komplikasi yang lain gitu. Kecuali kalau sudah matur, sudah matang, apalagi sudah dalam pembukaan, nah itu bisa dilakukan pemacuan dan nanti proses persalinannya diperingan, biasanya dengan forceps atau dengan vakum. Dengan alat bantu gitu. Alat bantu. Oke, Ya. Baik. Wah, ini pertanyaan sudah mulai dok, berkembang lagi dok. Kita mungkin bisa diselingi dengan pertanyaan dari sahabat Jihan ya dokter. Oke, untuk pertanyaan yang keempat mungkin tadi sudah dibahas ya dari Ibu dari Merina Nasution. Dok, apakah ibu hamil yang hipertensi tidak boleh melahirkan secara normal, dokter? Tadi sudah disinggung dikit nggak, dokter? Tapi ini mau saya jelaskan lagi. Baik, terima kasih. Jadi tergantung hipertensinya. Jadi kalau termasuk yang preeklamsi ringan, jadi hipertensi yang tidak berat lah gitu ya, 140, 150 dan diastolnya tidak melebihi 110. Kalau ini kan masih preeklamsi ringan. Itu tergantung umur kehamilannya tadi. Kalau masih prematur bisa dipertahankan, diobati supaya janin matang. Terutama paru-paru janin itu matang. Paling sedikit 34-35 minggu. Nah itu. Tapi kalau sudah cukup bulan, lebih dari 37 minggu kehamilannya, pada yang preeklamsi ringan atau yang hipertensi yang ringan tadi, itu bisa dilakukan persalinan lewat vagina per vaginam. Jadi tadi dimatangkan mulut rahimnya dulu, kemudian bisa dilakukan pemacuan, dipacu, induksi namanya, dibuat persalinan buatan. Tapi kalau tensinya tinggi, preeklamsi berat, apalagi ada gejala-gejala yang subjektif yang saya sebutkan tadi, diperkirakan dalam 6 jam tidak bisa lahir, ya itu sebaiknya dilakukan sesar. Okay. Kalau untuk primi ya, anak pertama dan preeklamsi berat, itu pilihan utamanya sesar. Ini ilmu baru ya dok. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya Ibu Merina untuk pertanyaan ini. Mungkin ada lagi dokter pertanyaannya dari @melia_iyagi. Dokter izin bertanya, apakah ketika hipertensi saat hamil terus minum obat hipertensi, apakah obatnya tidak membahayakan janin? Terima kasih banyak dokter. Iya, jadi obat hipertensi itu kan banyak. Jadi kita ada pilihan obat yang aman sekali untuk ibu yang hamil terhadap janin yang dikandungnya. Ada itu ya. Dan obatnya cukup murah, di mana-mana ada. Ini nifedipin, itu paling aman. Itu bisa dosisnya itu sampai 24 jam itu bisa maksimal 120 mg. Jadi satu tabletnya 10 mili. Ya, misalnya tensinya tinggi, minum satu tablet 10 mili, diobservasi setengah jam, kok belum turun, bisa diberikan lagi. Dan sebaiknya diminum, ditelan langsung, tidak dimut di bawah lidah. Ya, itu kurang bagus. Obat yang lain yang aman, yang sering kita gunakan, jadi dari metildopa. Itu juga cukup aman pada janinnya. Oke, berarti memang untuk pemberian obat juga sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu, nggih dokter, mengenai tidak sembarangan obat boleh diberikan. Oke, mungkin apabila Ibu Melia memiliki saudara atau mungkin kerabatnya yang saat ini sedang mengalami hipertensi dan membutuhkan pengobatan, mungkin bisa konsultasi terkait hal ini, mungkin karena terkait penggunaannya gitu dokter. Oke. Ada lagi dokter dari @rianti Aprilia. Bolehkah hipertensi hamil kembar dan pantangan apa saja makanan yang boleh dikonsumsi? Coba diulang Mbak, yang mana? Dari yang nomor 7 dokter. Bolehkah hipertensi?
bolehkah hipertensi Hamil hamil kembar dan makanan makanan? pantangannya, dokter. Oh iya, oke, bagus ini. Jadi hamil kembar itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya hipertensi dan preeklamsi. Makin banyak janin yang dikandungnya, makin besar kemungkinan terjadi hipertensi dan preeklamsi. Untuk penanganannya saya kira sama dengan yang tidak kembar. Jadi bisa apa yang non medical dan medical. Jadi ya yang non medical makanan-makanan itu biasanya lemak-lemak itu harus dihindari lemak-lemak. Ya, walaupun ini penelitian tidak tapi mengurangi garam, restriksi itu juga bisa dicoba. Kemudian apalagi kembar harus banyak istirahat baring. Sebab nanti kemungkinan lahir prematur itu cukup tinggi. Kalau obat-obatnya yang kembar, yang gemeli atau yang tunggal sama saja. Nah, kemudian ini kalau ada faktor risiko untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsi, itu biasanya dalam hipertensi dan preeklamsi itu terjadi pengentalan darah, konsentrasi. Nah, biasanya sejak awal itu diberikan obat untuk mengencerkan darah, ya, yang banyak didapatkan dan murah harganya, yaitu diberikan aspirin. Ya, itu bisa dimulai setelah 12 minggu ke atas dan nanti biasanya sudah di stop setelah seminggu sebelum melahirkan. Itu aspirin. Kalau obat yang lain sama. Baik, oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Ibu Rianti terkait dengan hipertensi pada hamil kembar ini dan pantangan-pantangannya. Oke, mungkin ini kita membahas sedikit dokter mengenai kira-kira pencegahan apa saja sih dokter yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi, apalagi sampai terjadi preeklamsi maupun eklamsi? Iya, terima kasih. Jadi pencegahan itu bisa ya juga medical dan non medical. Jadi yang biasanya yang non medical itu dari asupan-asupannya ya. Jadi bisa mencegah hipertensi dan preeklamsi, misalnya makanan-makanan yang mengandung antioksidan, misalnya apa ya, lemak tidak jenuh, yang omega 3 itu, kemudian sayuran-sayuran atau buah yang banyak mengandung vitamin E, vitamin C dan sebagainya, beta karotin, ya. Kemudian juga makan-makan yang mengandung zinc dan magnesium, ya itu banyak terdapat pada apa ya, tiram bisa itu. Kemudian lobster. Daging, mungkin ya. Salmon juga bisa. Iya, salmon bagus tadi yang mengandung omega 3 itu. Kayak sayur-sayuran itu bisa kentang, bisa kol, ya. Kemudian buah alpukat itu bagus, ya. Sayur-sayuran yang apa ya, bayam, daun kelor, itu semuanya bagus. Itu mengandung banyak itu. Nah, kalau dengan obat-obat ya tadi, antioksidan tadi kan juga obat ya, bisa vitamin C, vitamin E dan sebagainya. Kemudian kalau apa ya, tensinya agak tinggi, ya mestinya disebut obat-obat anti hipertensi. Kemudian aspirin. Itu ya. Baik, untuk pengencer darahnya tadi jadi. Kalau untuk aktivitas fisik dokter, apakah bisa mungkin misalkan seperti kita rajin jogging ringan gitu dokter untuk ibu hamil, atau apakah bisa juga untuk mencegah terjadinya hipertensi ataupun preeklamsi ini dokter? Kalau mencegah saya kira ya kurang. Ya. Tapi untuk kebugaran fisik bisa saja dilakukan. Baik. Bagus lagi berenang, bagus. Ya. Baik dok. Berarti memang lebih kepada nutrisi yang kita asupan makanan tadi itu ya dok ya yang perlu diperhatikan. Pola hidup. Juga misalnya ada yang melatar belakangi penyakit-penyakit, misalnya diabetes. Ada diabetes ya harus diobati diabetesnya. Kemudian ada penyakit ginjal, itu kan merupakan faktor risiko.
ada obesitas, jadi harus dikurangi berat badannya dan sebagainya. Ya. Baik dok, masih ada pertanyaan lagi dokter, Nggih. kita gali lagi dok, pertanyaan Ya. dari sahabat JIH. Oke, dari Irma Ryan Kaila. Dok, gaya hidup seperti apa yang sebaiknya diterapkan baik sebelum hamil dan sedang hamil agar terhindar dari hipertensi? Ya, bagus. Ya. Jadi gaya hidup terutama ya, kita harus menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Misalnya merokok, Baik dok. itu sama sekali tidak boleh. Alkohol, itu semuanya mempengaruhi. Ya. Dan ya itu, misalnya ya ada diabetes, ada obesitas, itu gaya hidup dan kebiasaan harus juga disesuaikan untuk mencegah itu semua atau mengurangi terjadinya itu. Ya. Oke, berarti terutama merokok sama alkohol tadi Ya, itu ya dok ya, yang iya. paling mungkin cukup berkontribusi terhadap Iya, cukup tinggi. terjadinya hipertensi Iya, pada iya. kehamilan ini Iya, ya dok. iya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya untuk Mbak Irma. Oke, dari @ayu_kasava. Adakah pengaruh kecacatan pada bayi yang dilahirkan karena pengaruh faktor hipertensi ini dok? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Asal monitor yang baik gitu. Oke. Kecuali kalau yang ada yang mendasari, misalnya diabetes mellitus. Nah, itu bisa saja terjadi kecacatan karena diabetes mellitusnya. Baik dok. Iya. Dan juga diselamatkan lebih cepat ya dok ya, mungkin Ya, kalau pada iya. kondisi yang berat nih Ya. dok. Oke. Ada lagi dokter pertanyaan dari @echa.widya. Selamat siang Dokter Rustam, izin bertanya, apakah benar dok jika hipertensi itu penyakit menurun? Misalkan ibu menderita hipertensi, Ya. anaknya bisa terkena juga, mitos atau fakta ya dokter? Itu fakta. Baik. Itu betul. Jadi faktor herediter atau familiar. Makanya tadi dalam anamnesa ada pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan keluarganya, ibunya, apa ada yang pernah ada hipertensi, apa ada yang pernah menderita preeklamsi dan sebagainya. Bisa itu memang betul ini fakta bukan mitos. Baik, dok. Ya. Oke, berarti memang ada pengaruhnya ya Iya, dokter dari sisi genetik, maka dari itu diperlukan untuk penggalian pada saat pemeriksaan Iya. ANC-nya itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari @gitgit. Dok, apakah ibu hamil yang mengalami hipertensi boleh mengkonsumsi herbal yang bisa menurunkan tensi, dokter? Bisa sekali. Misalnya herbal ya tadi, misalnya daun kelor bisa ya. Dokter. Yang banyak mengandung zinc dan magnesium tadi banyak sekali. Kentang, kemudian buah alpukat. Itu kan semua bisa herbal ya. Baik. Nah, Berarti bisa saja. untuk herbal Bisa. memungkinkan ya dok Iya, ya malah untuk justru dikonsumsi. aman. Baik, asalkan kita tahu Iya. kandungannya Iya. yang di dalamnya ya Iya. dok ya. Oke, mungkin tadi kita sudah membahas juga dok mengenai cara mencegah dari hipertensi pada kehamilan ini. Mungkin bisa ada sahabat JH yang mau bertanya lagi, boleh banget untuk menyentumkan pertanyaannya baik di Instagram maupun YouTube. Mungkin kita sambil kalau terkait dengan treatment dokter, kalau untuk pengobatan dari preeklamsi mungkin kita tadi masih membahas sedikit ya dok ya, mungkin Iya, kita iya. bisa mengulas sedikit terkait Iya. dengan pengobatan untuk preeklamsi ini. Iya. Nah, untuk pengobatannya yang bisa dilakukan Iya. apa saja dokter? Jadi tujuan pengobatan pada pasien preeklamsi dan eklamsi, kalau bisa kita menyelamatkan baik ibu maupun janinnya. Gitu ya. Misalnya pada preeklamsi kehamilannya masih prematur, kita bisa bertindak secara konservatif, menangani gejala-gejalanya dulu, pengobatan preeklamsinya, sambil memberikan obat-obat untuk mematangkan organ-organ janin, terutama paru-paru janinnya. So, kalau paru-paru janin itu belum matang, itu tidak bisa mengembang paru-parunya. Jadi mesti ada gangguan nafas. Nanti ini yang merupakan penyebab kematian janin yang paling tinggi. Jadi di samping kita memberikan pengobatan terhadap preeklamsinya, juga kita memberikan pengobatan kepada janinnya. Jadi supaya mematangkan organ-organ paru janin. Itu kalau kehamilannya masih prematur. Ya. Tapi kalau
kehamilannya sudah cukup bulan, kalau di negara yang maju atau di kota-kota yang sudah perawatan perinatologinya itu udah bagus, itu kehamilan 34-35 minggu itu sudah bisa dilahirkan. Ya, coba ya kita harus apa ya, untuk bagian perinatologinya udah siap belum gitu loh ya. Nah, kalau misalnya belum siap ya kalau bisa mencapai 37 minggu kalau misalnya bisa. Kalau memungkinkan, jadi ada respon pengobatannya secara baik, responnya baik. Ya itu kalau tadi, kalau misalnya preeklamsi ringan, itu bisa rawat jalan, bisa rawat nginap. Ya, rawat nginap, tapi kalau misalnya di pengobatan itu selama beberapa hari tidak ada respon, ya, itu kalau sudah 37 minggu ya harus dilahirkan. Itu preeklamsi ringan. Kalau respon ditunggu baik sampai 3 hari baik bisa dipulangkan, nanti obat jalan dulu. Itu yang preeklamsi ringan. Yang preeklamsi berat itu prinsip sama. Kalau masih prematur ya kita obati preeklamsi beratnya dulu dan mematangkan paru-paru janin. Ya biasanya diberikan obat yang namanya dexamethasone. Ya, itu diberikan selama 2 hari sudah cukup. Nah, cuma kalau ada komplikasi yang tadi, yang impending eklamsi yang mau kejang, atau apalagi yang ada HELLP syndrome, nah itu kita bersifat aktif, harus segera dilahirkan. Tergantung situasi dan kondisinya. Yang penting harus cepat lahir. Yeah. Jadi dokter, kita selingkan lagi dok Yeah. dengan pertanyaan dari sahabat JIH. Yeah. Oke, mungkin ini dari @Olivia Indri. Jika pernah preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, apakah bisa berulang? Kan tadi sudah dijawabkan ya dok ya. Yeah. Apakah preeklamsi bisa mencetuskan baby blues syndrome pada ibu pasca persalinan? Iya, ini semua persalinan itu bisa terjadi baby blues syndrome. Ya, tergantung tidak hanya kematangan psikis dari ibu. Persiapan selama ANC itu harus betul-betul diberikan penjelasan ya, supaya bisa menerima dengan apa ya, suka hati, dengan bersyukur, tetap bersyukur. Ini semua karena amanah dari Allah. Tetap bersyukur, alhamdulillah, untuk mencegah terjadinya baby blues syndrome. Baik. Berarti untuk kemungkinan terjadinya baby blues ini tidak hanya pada preeklamsi ya dokter? Semua persalinan bisa. Ada kemungkinan untuk terjadi itu ya dok. Okay. Mungkin dari ini dok, dari @Jimmy.Susanto. Selamat siang dokter, mau bertanya apakah penyebab dan gejala hipertensi, mungkin tadi sudah ya dok ya? Sudah itu. Nah, mungkin ini ada sedikit selingan mengenai ini, apakah makan mentimun, belimbing, dan daun seledri bisa untuk menurunkan hipertensi? Mungkin ini sering ya dok ya diaplikasikan pada orang hipertensi, cuman mungkin kalau ibu hamil kira-kira bisa nggak dokter? Iya, itu saya kira fakta, dia bisa. Fakta, dokter. Termasuk pengobatan secara herbal tadi. Baik. Bisa. Iya. Baik, berarti ini bisa untuk diterapkan ya, mungkin bisa, untuk upaya dalam rangka menurunkan tensi dan tidak membahayakan janin. Baik, baik dokter. Oke, mungkin ini kalau dari pertanyaannya masih ada lagi. Oke, dari @Salvazia. Adakah nutrisi yang baik dok bagi bumil agar kelahiran anak jauh dari penyakit, dan apakah olahraga yang aman bagi bumil yang hipertensi dok? Oke, mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya dokter. Oke. Kalau masalah olahraga, di samping renang yoga bagus ya, senam hamil juga bisa. Jadi senam hamil memang juga dianjurkan ya dok ya untuk menjaga kebugaran bagi ibu hamil ya dok. Oke. Ada lagi dokter, ini mengenai stres dok. Dari Ibu Tatania, apakah stres dan takut salah satu yang memicu hipertensi pada kehamilan, dokter? Iya, itu bisa mengaruhi juga. Baik, ya, bisa. Baik, berarti memang stres, faktor psikis itu juga bisa berpengaruh ya dok terhadap hipertensi. Oke. Ada lagi dok, ini dari Triana Mehapsari. Dok, ada beberapa ibu hamil diresepkan Aspilet dan nifedin secara rutin, atau nifedipin secara rutin dan berkala. Apakah itu berhubungan dengan hipertensi pada ibu hamil? Betul. Iya, tadi saya sudah sebutkan ya. Baik. Jadi yang ada faktor risiko untuk terjadinya hipertensi itu
aspirin atau aspilet itu sejak awal sudah diberikan. Tapi kalau nifedipin tadi ya, itu kalau tensinya hanya ringan-ringan saja, itu belum perlu. Kalau udah tensinya di atas 160, 100 atau 110 itu harus diberikan. Kalau masih ringan, itu cukup dengan diet dan olahraga tadi. Aspilet lanjut itu. Yeah. Karena aspilet ini fungsinya lebih ke pengencer darah tadi ya dokter. Yes. Baik. Berarti kalau untuk nifedipin lebih lihat tensinya berapa. Gitu. Tidak semua hipertensi tidak harus diberikan nifedipin. Kalau hanya rendah 140-90 belum perlu. Baik, berarti untuk mengarah ke yang berat ya dokter ya, preeklamsi berat. Oke, mungkin ini ada lagi dokter dari @eta_carrera. Selamat siang dokter Rustam Sunario, izin bertanya, jika ibu hamil yang mengalami hipertensi sedang ngidam makanan seperti daging, makanan asin, mengkonsumsi kafein mungkin seperti kopi ya dokter atau teh, apakah boleh dokter dan bagaimana cara menetralkannya? Kalau daging boleh banget ya. Boleh banget, yang harus mengurangi itu lemaknya. Jadi daging tanpa lemak. Baik dok. Ikan asin ya bandeng boleh aja, tidak asin sekali ya. Kan tidak tiap hari makan ikan asin itu. Kalau kafein ya kalau ada hipertensi sebaiknya dikurangi. Baik dok. Yeah. Untuk kandungan kafein yang aman dok, mungkin untuk ibu yang hamil ini kira-kira sekitar berapa? Kalau hanya sehari 1-2 cangkir itu tidak masalah ya aman. Baik. Tapi kalau ada hipertensi harus dikurangi. Kalau yang normal-normal tidak masalah. Baik dokter. Berarti memang itu perlu diperhatikan juga ya dok ya terkait konsumsi kafein ini. Mungkin kalau untuk daging tidak apa-apa asalkan lemaknya tidak ada gitu agar aman. Oke. Ini ada lagi dokter, pertanyaan lagi dari @sinaga pembelajar. Apakah hipertensi menyebabkan kaki bumil bengkak dokter dan bagaimana cara mencegahnya? Tadi saya kira sudah saya sebutkan bahwa kaki bengkak itu tidak merupakan salah satu tanda untuk mendiagnosa preeklamsi. Sebab ibu yang hamil 40% yang normal maksud saya itu kakinya bengkak. Kecuali bengkaknya itu hebat, ya seluruh tubuh bengkak itu sudah mengarah ke arah preeklamsi yang berat, ya udim yang anasarka, ya itu. Kalau yang yang normal-normal saja itu untuk mengatasi ya kalau tidur itu diganjel, guling gitu, nanti paginya akan kempes lagi. Berarti ditinggikan nggak dok posisinya pada saat tidur nggak dokter? Oke, mungkin ini yang terakhir dokter dari @Nisa Ros. Dok, adakah takaran khusus konsumsi garam bagi ibu hamil agar aman dari tekanan darah yang tinggi? Kalau khusus ya enggak ya, yang asal enggak asin banget ya. Dan tidak boleh mencegah sama sekali, tidak boleh. Hanya ya istilahnya non sewu cara Jawa ini mondo-mondo gitulah, boleh. Sebab kalau masak tanpa garam ya mestinya enggak enak kan ya. Hambar dokter. Tidak asin banget, yang penting mondo-mondo. Jangan pantang garam, tidak boleh. Berarti secukupnya saja nih dokter untuk pemberian garam pada makanan bagi ibu hamil. Baik, oke, mungkin kita sudah mencapai di penghujung acara dokter. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada sahabat JIH mengenai closing statement mengenai bahaya dari hipertensi pada kehamilan. Monggo dokter. Ya, bahaya hipertensi apalagi preeklamsi dalam kehamilan itu bisa kepada ibunya maupun kepada janinnya. Ya, pada ibunya, pada preeklamsi itu bisa mempengaruhi kerusakan multi organ. Banyak organ-organ yang bisa rusak. Karena dasarnya pada preeklamsi itu kerusakan selaput sebelah dalam pembuluh darah, endotel namanya, di seluruh tubuh. Jadi semua organ kena. Ya, bisa sampai dari otak, mata, jantung, paru-paru, ginjal, liver, semuanya bisa kena. Misalnya pada otak itu bisa terjadi pecahnya pembuluh darah otak, stroke. Ya, misalnya pada preeklamsi berat, kok persalinan disuruh ngecen sendiri, wah tensinya naik, nanti bisa stroke.
pada mata itu bisa terjadi pelepasan kornea mata. Makanya itu pada preeklamsi itu dianjurkan juga diperiksakan, dikonsulkan kepada dokter mata. Ya, apakah ada gangguan-gangguan pada retina atau kornea, gitu. Adakah penyempitan pembuluh darah dan sebagainya. Nah, banyak pada jantung, paru-paru, semuanya kena. Ya, terutama ginjal sama liver. Makanya itu pada pemeriksaan laboratorium, ya itu ada pemeriksaan misalnya fungsi liver, SGOT dan SGOPT, gitu ya. Kalau misalnya itu tinggi di atas 40 gram, misalnya pada HELLP syndrome tadi ya, itu yang termasuk komplikasi yang berat, itu di samping trombosit ya, jadi dalam darah itu ada kandungan yang disebut trombosit. Trombosit itu yang normal antara 250 sampai 450. Kalau sudah di bawah 100 itu sudah rendah. Kalau trombositnya rendah, kemudian SGOT, SGPT meninggi di atas 40, kemudian LDH, jadi LDH itu lactic dehydrogenase itu enzim yang untuk mengetahui kerusakan-kerusakan organ itu lebih dari 600, itu sudah termasuk HELLP syndrome. Kalau sindrom sendiri ada pembagian kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Itu sudah termasuk komunikasi yang berat pada ibu. Ya, kemudian pada ginjal itu harus diperiksa ureum, kreatinin dan sebagainya. Sebab itu bisa kena semua. Nah, kemudian ya intinya bisa kalau kelainannya sangat berat bisa menimbulkan kematian ibu. Saya singgung sedikit penyebab kematian ibu di Indonesia. Sebab angka kematian ibu di Indonesia itu masih sangat tinggi. Paling tinggi di Asia Tenggara. Itu masih sekitar 300 per 100.000 persalinan. Nah, itu dulu penyebabnya paling tinggi itu perdarahan. Tapi sekarang akhir-akhir ini penyebab kematian ibu yang paling tinggi itu karena hipertensi dalam kehamilan. Ya. Tuh. Nah, terus apa lagi ya? Pada janin ya. Nah, pada janin. Nah, selama monitor, apalagi kalau pasien dipondokkan, itu kondisi janin harus dimonitor betul. Ya, misalnya tingginya rahim untuk mengetahui bagaimana perkembangan janin. Nah, sebaiknya dilakukan USG. Ya, sebab bisa terjadi komplikasi pertumbuhan janin yang terhambat. Ya. Kemudian bisa terjadi air ketubannya yang sedikit, yang disebut oligotiramnion. Ya. Nah, itu yang paling bahaya itu. Jadi dari USG bisa dinilai ketubannya bagaimana, perkembangan janinnya bagaimana, gerakan janinnya bagaimana. Jadi kalau perlu periksa kesejahteraan janinnya, direkam jantung janinnya. Itu harus dilakukan. Apalagi kalau preeklamsi berat, itu kalau mondok bisa 2 hari sekali, bisa 5 hari sekali, itu harus diperiksa, dimonitor betul di samping detak jantung janinnya. Ya, jadi bisa terjadi kematian di dalam rahim. Jadi bahaya-bahayanya itu. Jadi makanya kalau bisa ya mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan, eklamsi, preeklamsi maupun eklamsi. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas kesediaannya untuk menghadiri Health Talk pada siang hari ini. Mungkin boleh disampaikan dokter kepada sahabat JIH mengenai jadwal dari dokter Rustam. Silakan dokter. Kalau di JIH ya, itu pagi jam 9 sampai jam 13 setiap hari. Baik, bagi sahabat JIH yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Rustam, boleh menghubungi via CS untuk jadwal Dr. Rustam pada hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 13. Oke, mungkin itu untuk sebelumnya saya akan mengumumkan terkait dengan pemenang giveaway pada sesi Health Talk kali ini. Yang pertama dari @tiangganang 90, selamat. Yang kedua dari @its_lestari, selamat.
Yang ketiga dari @ayuanggraini_bintang. Selamat. Dan yang terakhir dari @lutfiadi. Selamat. Mengenai beruntung, nanti boleh menghubungi admin untuk hadiahnya lebih lanjut. Oke, terima kasih kepada sahabat JIH, terima kasih banyak kepada Dr. Rustam yang sudah berkenan untuk hadir pada sesi Health Talk kali ini. Luar biasa sekali sesi kali ini, dan juga terima kasih kepada antusiasme dari sahabat JIH dimanapun berada. Sampai bertemu lagi pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alamin.